Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman, kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta termasuk diri kita sendiri. Kita juga jadi mengetahui apa tujuan kita lahir di muka bumi ini. Dan juga apa yang boleh kita nikmati, apa yang harus kita kerjakan, dan apa yang harus kita hindari dan jauhi. Dan ini nikmat yang sangat besar. Karena seorang muslim yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu pasti punya panduan hidup. Selain daripada itu juga cukup banyak nikmat yang lain dari kesempatan, kesehatan, dan yang lain-lain semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu mensyukurinya. Dengan dua susunan kata, Alhamdulillah. Maka jadilah sosok muslim yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat ini. Atau dua kata ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentu saja berharap agar Allah membalas dengan satu kali salam hormat ini. Diberikan sebagaimana dijanjikan 10 kali rahmat. Dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan juga solusi dari permasalahan. Saudaraku seiman, bagi teman-teman yang mengikuti via Zoom ataupun media secara umum sekarang di media Khalid Basalamah Official, apakah di TikTok, apakah di Instagram, di Facebook, di YouTube, di Telegram, semuanya insya Allah ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang berpuasa Ramadan dan mendirikan malam Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya. Dan kita semuanya diampuni dosa-dosanya, dimaafkan kesalahannya, bahkan diganti menjadi pahala dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan, orang yang taubat nasuha ulaika alladhina yubaddilullah sayyiatim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga selalu menjaga ketentraman, persatuan, kesatuan, dan kemerdekaan negara kita. Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang adil, yang baik, yang bertanggung jawab, yang amanah, serta bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga menjadikan masyarakat, penduduk Indonesia ini semuanya bergotong royong dalam kebaikan dan menjaga persatuan dan kesatuan juga kemerdekaan kita sehingga negeri kita maju, makmur dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong dengan pertolongan yang sangat besar dan juga secepat mungkin bagi saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza dan dimanapun di muka bumi yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, menyatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Dan semoga yang mengikuti acara ini live ataupun siaran ulang, baik itu dari semua media tadi yang sudah kami sebutkan, atau mungkin ada yang menggunakan media lainnya, ya. Mungkin nanti di siaran ulangnya misalnya ada potongan-potongan ceramah yang akan disebarkan di media, maka semoga hajat-hajat Anda semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan urusannya, diampuni dosanya, dan juga kalau yang masih sakit disembuhkan penyakitnya, dan apapun kebutuhan dunia dan akhirat semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna sesuai yang diharapkan. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita punya kajian umum. Ya, kita bukan membedah buku seperti biasanya. Dan kajian kita adalah selamat dari bahayanya lisan. Alhamdulillah kita sedang berada di bulan Ramadan. Salah satu bulan mulia, bulan kegembiraan bagi umat Islam. Bulan pelatihan peningkatan skill spiritual mereka atau peningkatan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan emas di bulan Ramadan ini kita meraih banyak sekali keutamaan. Di saat tiba Ramadan, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat, "Qad atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak.
telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah waktunya, berkah makanannya, berkah minumannya, berkah ibadahnya, berkah juga taubatnya, selamat dari dosa-dosa. Karena umumnya orang rajin berbuat amal saleh, dan itu umumnya orang-orang di seluruh muka bumi di kalangan muslimin, dan mereka juga menjauhi dosa-dosa. Maka berkah semuanya. Dan kata Nabi SAW, iftarallahu alaikum siyamah, Allah memerintahkan kalian untuk berpuasa di dalamnya, pelatihan kesehatan yang luar biasa, selain memang ada ya perintah Allah SWT yang merupakan spiritual atau keimanan. Dan juga kata Nabi SAW, fi tuftahu abwabul jannah, di bulan Ramadan dibuka semua pintu-pintu surga. Iklan resmi dari sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, mulai 1 Ramadan kemarin sampai akhir Ramadan. Kami adalah penyambung lidah Allah Subhanahu wa taala, tanda kutip, maksudnya kami yang menyampaikan dengan lidah kami. Allah Azza wa Jalla turunkan melalui wahyunya untuk disampaikan kepada umat manusia apa yang diajarkan kepada Nabi SAW dan para dai dan ulama, menyampaikan dan menyambungkan itu kepada umat. Bahwasanya 1 Ramadan sampai akhir Ramadan dibuka pendaftaran untuk menuju ke surga. Maka siapapun yang mendaftarkan diri di waktu ini, maka sangat dekat untuk bisa diterima dan dicatatkan menjadi ahli surga. Karena umumnya yang kita kerjakan di Ramadan adalah perbuatan ahli surga. Siang harinya puasa, otomatis kita jauhkan diri dari yang diharamkan, dan juga bahkan yang dilarang walaupun dasarnya selain puasa dibolehkan seperti makan dan minum yang halal. Dari azan subuh sampai azan maghrib tidak dibolehkan, kita tetap patuh. Ini adalah amal ahli surga. Karena patuh kepada sang pencipta Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Begitu juga di malam hari kita sibuk setelah buka puasa, sedikit saja kita kumpul sama keluarga, sudah masuk waktu isya, kemudian ada tarawih, kemudian setelah itu kita istirahat, ada sahur, begitu terus. Belum jadi di antaranya diisi dengan mencari nafkah halal, majelis ilmu seperti ini, menjenguk orang sakit misalnya, atau mengantar jenazah, atau sekian banyak amal-amal saleh dari doa, dari zikir, dari sedekah, dari umrah dan seterusnya yang bisa dikerjakan. Maka semuanya akan membawa kita ke dalam surga tentunya. Atau memudahkan kita untuk meraih rahmat Allah yang membuat kita masuk ke dalam surga. Serta kata Nabi SAW, wa fihi tughlaqu abwabul jahim, dan di bulan Ramadan ini ditutup semua pintu neraka. Dalam salah satu hadis Nabi SAW yang sahih, diriwayatkan atau disebutkan oleh Al-Mundhiri dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, adalah sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah Azza wa Jalla memiliki orang-orang atau hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan, dan itu terjadi di malam-malam atau di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Dibebaskan artinya bisa dihapus namanya dari api neraka. Makanya Imam Haram Mekah, Imam Masjid Nabawi, ya, Imam Masjid Aqsa, mereka di antara doa kunut mereka adalah Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina ummahatina minan nar. Ya Allah, selamatkanlah ya dan hapuskanlah nama kami, kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami dari api neraka. Fihi lailatun khairum fihi tughallu fihi syayatin. Tughallu fihi syayatin, dan pada bulan Ramadan dibelenggu semua syaitan-syaitan yang jahat. Dalam beberapa riwayat lain sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan. Lalu kata Nabi SAW, fihi lailatul khairu min alfi syahr, di malamnya ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, itulah Lailatul Qadar yang kita tahu di 10 terakhir Ramadan. Hanya saja Allah akan memudahkan hambanya untuk mendapatkan dan meraih kesempatan ibadah di Lailatul Qadar bagi orang yang memang mengejarnya dari awal. Bukan orang yang baru mengatakan nanti aja deh saya di malam ganjil 10 terakhir baru ibadah. Enggak. Memang dari awal dia semangat untuk mengejarnya, maka ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, man haruma khairaha faqad harum. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya, maka telah terharamkan dari semua kebaikan. Artinya kalau Ramadan aja nggak baik, lalu kapan dia akan baik? Nah, salah satu fungsi Ramadan adalah bulan pelatihan agar kita mencapai tingkat ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah, di ayat yang sangat masyhur. Yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diperintahkan, dicatatkan, dibuatkan program untuk kalian puasa dan ibadah-ibadah, rangkaian ibadah di bulan Ramadan sebagaimana telah dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian, untuk diperintahkan untuk orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Tanda kutip di sini tingkat ketakwaan. Jadi betul-betul kita punya peluang emas untuk bisa ya mencapai tingkat ketakwaan yang selalu patuh pada Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, ini yang menjadi target utama ya yang akan diraih di bulan Ramadan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, bukan hanya sekedar mengerjakan perintah,
tetapi bagaimana juga kita melatih diri kita terbiasa meninggalkan yang dilarang. Karena berapa banyak orang yang puasa, ya batal puasanya karena mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran agama yang bisa membatalkan puasa mereka. Perhatikan misalnya, ya, sabda Nabi SAW, ya, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan juga terus menjaganya, mengamalkan dusta itu, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk menilai lapar dan hausnya. Juga dalam hadis yang lain, man lam yada' qawla az-zuri wal jahla wal 'amala bihi. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan juga kebodohan, kezaliman, maksiat secara umum, ya. Dan dia tetap kerjakan, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syarabah. Allah tidak ada hajat untuk menilai lapar dan hausnya. Dalam riwayat yang lain, ini hadis-hadis yang sanadnya hasan, sahih, ya. Kalau tadi hadis pertama itu sanadnya hasan, sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari. Tadi riwayat kedua diriwayatkan oleh An-Nasai dengan sanad yang sahih. Dan juga ada riwayat diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad hasan di ghairi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Kata Nabi SAW, man lam yada'il khana wal kadhiba fala hajata lillahi ay yada'a ta'ama wa syaraba. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor dan dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasanya di mana dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi kita lihat ini penyampaian Nabi SAW ini bukan hanya sekedar berarti kita kerjakan perintah, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar sholat, tapi harus juga diimbangi dengan meninggalkan hal-hal yang haram ini. Karena kalau Anda tetap menyalahgunakan, ya, atau melanggar apa yang telah Allah, ya, larang untuk dilanggar, maka bisa saja mengurangi kadar pahala puasa, bahkan membatalkannya. Nah, di sini kan sabda Nabi SAW, Allah tidak ada hajat untuk menilai lapar dan haus, puasanya sia-sia saja. Kenapa? Karena tadi, ya, berkata dusta, berbuat hal yang sia-sia, kemudian berkata kotor, ya. Dan dalam riwayat yang lain, ya, dengan hadis sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, kalau Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, kullu amal ibn Adam lahu illa siyami fa innahu li wa ana azzi bihi. Sesungguhnya semua amal ibadahnya anak Adam milik dia atau sudah ditentukan kadar pahalanya, kecuali puasa karena dia milikku dan aku akan balas langsung. Kemudian kata Nabi SAW, wassiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Dalam sebuah riwayat yang lain, kata Nabi SAW, seperti perisai salah seorang dari kalian di medan perang pada saat menangkis serangan musuh. Ya. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ. Oleh karena itu, kalau sedang puasa, ya, tidak boleh rafath. Rafath adalah mengucapkan kata-kata syahwat kepada selain pasangan halal. Ya, bahasa lainnya tidak boleh pacaran. Kembali lagi ke masalah lisan nih, ya. وَلَا يَسْخَبْ, dan tidak boleh berucap kotor, mencaci maki, mencela, menghina. Ya. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمْ إِنِّي صَائِمْ. Kalau ada yang ajak dia bertengkar, ribut, ya, pada saat dia sedang puasa, sebaiknya dia mengatakan saya sedang puasa, saya sedang puasa. Ya, jadi kita lihat bagaimana luar biasa, ya, pelatihan diperintahkan di bulan Ramadan bukan hanya untuk meningkatkan spiritual keimanan dari sisi mengerjakan ketaatan. Puasanya, misalnya baca Qur'annya, sholatnya, zikirnya, doanya, seterusnya. Tapi juga satu sisi ini yang perlu. Karena umat banyak sibuk dengan yang pertama tapi lupa dengan yang kedua. Yaitu juga meninggalkan larangan-larangan. Perhatikan sabda Nabi SAW selanjutnya dengan sanad sahih diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Laisa siyamu minal akli wasyurb. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari lapar dan haus. Innamas siyamu minal lagwi wal rafath. Tapi puasa yang harus dipikirkan adalah bukan hanya ketaatannya, mengerjakan perintah, tapi juga harus jauh dari hal yang sia-sia dan juga perkataan yang bisa mengundang syahwat kepada pasangan yang tidak halal. Ya. Fa in sabbaka ahadun aw jahila alaik, kalau seandainya ada orang mencaci makimu ataupun sengaja menyakitimu, mengganggumu, ya, maka faqul inni shaim, inni shaim. Katakan aku sedang ikuti program puasa, aku sedang ikuti program puasa. Ya. Dan ini cukup banyak hadis-hadis Nabi SAW yang serupa dengan ini. Dan kata Nabi SAW, rubba sha'imin hadzuhu min siyamil ju' wal atash. Berapa banyak
orang-orang yang puasa itu yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Wa rubba qa'imin haddu min qiyamihi sahar. Dan berapa banyak orang yang mendirikan malam hari tapi tidak mendapatkan kecuali begadang saja. Kenapa? Karena mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana hadis-hadis yang sudah kami bacakan tadi. Dan cukup banyak ini hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan beberapa perawi-perawi hadis yang lain. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, apa yang kita sampaikan tadi ini, semuanya hadis-hadis Nabi SAW ini berkisar di masalah ya umumnya. Walaupun dosa-dosa secara umum itu dilarang, tapi mayoritasnya ini justru yang membatalkan puasa beranjak daripada lisan seseorang. Ya, lisan seseorang. Bahkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, pernah Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya manusia itu ya, dilemparkan ke dalam api neraka karena lisan-lisan mereka atau penyimpangan dari lisan mereka. Maka kata Mu'adz radhiyallahu anhu, ini jawaban dari pertanyaan Mu'adz radhiyallahu anhu. Waktu Nabi SAW menjelaskan tentang masalah neraka dan bagaimana lisan bisa membawa orang ke dalam api neraka, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami akan dihisab oleh Allah karena perkataan lisan kami? Maka kata Nabi SAW, celaka hai Mu'adz kalau kau tidak memahami masalah ini. Sesungguhnya mayoritas manusia justru dilemparkan dalam api neraka karena lisan mereka. Ya. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, Idza asbah ibnu Adam, ya, kalau tiba di pagi hari, qul wa'adau jisim tukaffirul lisan. Semua anggota tubuh ini mengingatkan lisan. Sambil berkata, taqul, ya, ittaqillaha fina. Bertakwalah engkau lisan kepada Allah terhadap kami. In istaqamta, kalau kau lurus, istaqamna. Kami akan lurus. Wa in i'wajajta, i'wajajna. Kalau kau menyimpang, kami juga akan menyimpang. Jadi memang lisan ini luar biasa. Ya, lisan ini luar biasa. Dia bisa digunakan untuk kebaikan, zikir, berdoa, nasihat, atau minimal hal yang mubah. Menanyakan kabar orang misalnya, ya, atau transaksi jual beli, atau yang semisalnya. Atau dia bisa jadi dosa dengan bahaya lisan ini. Terlalu banyak dosanya ya. Ada ghibah, menggunjing orang lain. Ada fitnah, ini dosa lain lagi. Ada menghina, ya, mencaci maki. Ada berdusta. Ya. Jadi banyak sekali dosa yang bisa terjadi dari lisan itu. Ya. Kalau tangan mungkin terbatas dosanya. Mungkin dengan mengambil yang haram atau memukul misalnya, ya, atau kaki kena melangkah tempat haram atau kemaluan kena dilampiaskan kepada yang haram. Tapi dia terbatas sekali dosanya. Cuma kalau lisan ini banyak sekali yang bisa terjadi dosa-dosa karena lisan tersebut. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, man dhamina li ma baina lihyai, siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua pipinya, maksudnya lisannya. Wa ma baina rijlaihi atau fakhidai, dan apa yang berada di antara dua paha atau dua kakinya, kemaluannya maksudnya. Dhamintu lahul jannah, aku akan jamin, atau adman lahul jannah, saya akan jamin baginya surga. Ini satu hal yang luar biasa. Berarti mayoritas dosa manusia itu memang di lidahnya. Begitu juga dengan kemaluannya. Jadi memang hati-hati sekali dengan masalah lisan. Dan kebetulan sekali, alhamdulillah kita di Ramadan, salah satu terapinya, trainingnya adalah justru untuk mengontrol dan mengawasi lisan kita. Maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian. Nah di antara dosa-dosa daripada yang tadi disebutkan ya, yang termasuk bisa membatalkan puasa itu adalah berdusta. Berdusta. Cukup banyak dalil-dalil yang melarang tentang masalah dusta ini. Di antaranya dalam surah An-Nahl, teman-teman bisa membuka kalau mau lihat aplikasi Al-Quran di handphonenya. Surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 105. Surah nomor 16 ayat 105 yang berbunyi, Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bil akhirah. Saya ulangi, Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya yang mengada-ngada kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah pendusta. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memastikan orang yang mengada-ngadakan bohong, sengaja bohong, tidak diperlukan bohong itu. Ya. Karena bohong itu akan merusak hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mendatangkan dosa, bisa dekat sama hukuman, dan juga menghilangkan kepercayaan manusia. Tapi Allah mengatakan orang yang mengada-ngadakan bohong, suka bohong jadi rutinitasnya karena orang itu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itu memang julukannya adalah pendusta. Ya.
Juga Allah subhanahu wa ta'ala memastikan Allah tidak akan memberikan petunjuk orang-orang yang suka bohong. Ya, ini bahaya lisan. Dikatakan dalam surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 28. Surah nomor 40 ayat 28, di akhir ayatnya, Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang melampaui batas, lagi pendusta. Allah tidak akan berikan petunjuk. Nah di Ramadan ini luar biasa, disuruh tinggalkan secara totalitas bohong itu. Bahkan bisa membatalkan puasa, jadi kan kita rugi. 1 bulan teman-teman sekalian Anda dilatih untuk terbiasa, lisan Anda untuk tidak bohong. Supaya jujur. Ya, agar meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, meraih pahala dengan jujur dan juga meraih hati manusia. Sebaliknya kalau kita bohong akan dapat murkanya Allah, ya, kena ancaman, dosa dan kena ancaman, bisa dihukum oleh Allah SWT, bahkan bisa batal puasanya dan juga kehilangan kepercayaan manusia. Di dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 7, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengancam orang yang suka bohong. Ya. Wailun likulli affakin athim. Kecelakaan besar, kebinasaan, penyiksaan yang berat bagi orang yang banyak dusta, lagi banyak berbuat dosa. Anda bisa bayangkan bagaimana tegasnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam menitik beratkan larangan bohong ini. Jadi nggak boleh bohong sama sekali dalam Islam. Ya. Kita tinggalkan perbuatan ini dan mumpung Ramadan lagi dilatih untuk itu. Saya sering sampaikan di pengajian saudaraku seiman, kalau kita sedang membahas pengajian seperti ini, kita sedang bicara hari ini ke depan. Kita tidak bicara yang lalu-lalu. Kita sedang bicara sekarang ke depan. Nah kalau sekarang, kalau yang lalu-lalu pernah kita lakukan perbuatan salah dan dapat peringatan dari pengajian kita ini, ambil ilmu ini, amalkan dan tinggalkan kesalahan itu. Ya, segera taubat kepada Allah SWT. Kalau yang kita dapatkan misalnya anjuran untuk mengerjakan satu perbuatan amal saleh, maka kerjakan. Kalau dulu pernah kita kerjakan, kita sekarang meningkatkan kualitasnya. Kalau dulu kita pernah kerjakan tapi mungkin belum lancar, belum rutin, sekarang rutinkan. Kalau itu belum pernah kita kerjakan, sekarang kita kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 10, ancaman berat dikutuknya orang-orang yang suka berbohong. Wa na'udzubillah. Ya, Allah berfirman, Kutilal harwasun. Sungguh terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta itu. Atau orang yang berdusta. Jadi kita lihat bagaimana ancaman-ancaman yang luar biasa. Kecelakaan, kebinasaan. Tadi wail ya. Di sini ditambah lagi kutil. Ya, dia terkutuk. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW. Ini bagi orang yang tidak meninggalkan bohong. Ya, dalam hadis Bukhari. Apalagi hoax ya. Dibuat lalu disebarluaskan. Di masa kita sekarang ini luar biasa. Media-media ini bisa kita pakai untuk meraih pahala maksimal atau mendapat dosa maksimal. Ya. Kita sebarin kebaikan-kebaikan, informasi kebaikan, potongan ceramah, potongan nasihat, artikel-artikel yang baik, ya, maka dapat pahala. Makin banyak orang baca, makin banyak pahalanya. Tapi kalau kita menyebarkan berita bohong, ya, tidak benar, masuk dalamnya menghardik orang lain, menghina orang lain, menggunjing orang lain, memfitnah orang lain. Semua ini bisa panen dosa yang luar biasa. Perhatikan bagaimana Nabi SAW menceritakan waktu Allah perlihatkan beliau siksa kubur pada saat sedang Isra dan Mi'raj. Beliau mengatakan, wa ammar rajulul ladzi ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila kafah wa mankiruhu ila kafah وعينه إلى كفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. Adapun laki-laki yang engkau lihat hai Muhammad, ini kata para malaikat, yang ujung mulutnya disobek sampai ke tengkuknya. Ini ujung mulut, naudzubillah disobek sampai ke tengkuk, ke leher. Ya. Dan hidungnya disobek sampai ke tengkuknya. Hidungnya ditarik, disobek sampai ke tengkuknya, ke belakang. Dan matanya dirobek sampai tengkuknya. Mata dirobek sampai tengkuk. Na'udzubillah. Sakitnya luar biasa ya. Dia adalah orang yang keluar dari rumahnya, lalu dia berdusta dengan kedustaan yang mencapai seluruh penjuru. Sebar luasin gosip. Sebar luasin kedustaan. Hoax, tidak benar. Tapi dia sebarkan. Ini bahaya sekali. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, perkataan itu, kalau belum diucapkan masih milikmu. Masih milikku, kata beliau menasihati dirinya sendiri. Tapi kalau sudah diucapkan, maka bukan lagi milik. Ya.
Atau dalam beberapa asar yang lain dikatakan, beliau mengatakan, maka kalau ucapan belum diucapkan aku menguasai ini, tapi kalau sudah diucapkan maka dia akan menguasaiku. Jadi harus hati-hati sekali. Beliau juga mengatakan dalam nasihat lain, seseorang itu harusnya berpikir sebelum dia mengucapkan kata-kata. Apakah ini akan mendatangkan maslahat atau tidak. Kalau dia lihat datang ada maslahatnya baru dia ucapkan. Kalau tidak dia tidak ucapkan. Ya. Karena berbahaya sekali. Kemudian juga sabda Nabi SAW yang masyhur, hadis riwayat Muslim, perintah agar kita jujur dan menjauhi dusta. Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kalian harusnya jujur karena jujur itu akan membawa pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan membawa pada surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Dan seseorang itu terus jujur, ya, dan menyampaikan kejujuran sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Ya, jadi kalau kita terbiasa jujur, lama-lama nanti Allah cap kita sebagai orang yang siddiq. Anda tahu kan penghuni surga tertinggi adalah para nabi-nabi dan nabiyina, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, was-syuhada, orang syahid, dan salihin, dan orang-orang saleh. Kita jadi orang dicatat sebagai orang yang siddiq kalau kita memang sudah membiasakan jujur itu menjadi pola hidup kita. Ini satu hal yang luar biasa. Lalu kata Nabi SAW, wa iyyakum wal kadhib. Dan hati-hati kalian dengan dusta itu. Jangan buka pintunya sama sekali. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta akan membawa kepada kefajiran, kerusakan jiwa, kerusakan hati, kerusakan sikap. Bohong itu akan merusak semuanya. Menjatuhkan nama baiknya, martabatnya. Apalagi pas kebongkar, malu dia. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan fujur itu, kerusakan akhlak, kerusakan sikap, ya, kerusakan keputusan ini akan membawa kepada api neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Dan seseorang itu terus bohong dan menjadikannya sebagai rutinitasnya sampai dia dicap oleh Allah sebagai pendusta. Artinya setelah itu dia tidak bisa lagi jujur. Karena sudah jadi pola dia. Sudah menjadi pola dia. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, kalau mau tenang hidupnya, mau bahagia, mau tentram, namanya tetap harum, martabatnya tetap tinggi, maka jujurlah dan jauhi bohong. Kata Nabi SAW, Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu pada hal yang tidak meragukanmu. Jadi kalau ragu, tidak usah dikerjakan. Kerjakan yang sudah pasti saja. Fa inna sidqa tuma'nina. Ketahuilah bahwasanya jujur itu pasti akan membawa pada ketentraman jiwa. Wa innal kadhiba ribah. Dan kebohongan atau dusta akan membawa pada kegelisahan jiwa itu sendiri. Juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari Muslim tentang ciri khasnya orang munafik pendusta. Dan orang beriman seperti kita insya Allah tidak mungkin kita berdusta, gitu kan? Harusnya kita hindari. Karena kata Nabi SAW, ayatul munafiki thalath. Tanda-tandanya orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzab. Yang paling pertama adalah kalau bicara suka dusta. Bohong. Semoga Allah jaga lisan kita dari sifat bohong ini ya. Ini berbahaya sekali. Karena orang kalau bohong sekali, maka dia akan buka pintu-pintu bohong terus di depannya dan susah untuk dia berhenti. Ya. Lalu kata Nabi SAW, wa idza wa'ada akhlaf. Yang kedua kalau dia berjanji dia akan pungkiri, wa idza tumina khan. Yang ketiga kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Nah ini sebenarnya berentet satu sama yang lain. Kalau sudah mulai dari bohong, maka pasti dia bisa akan pungkiri janji, maka pasti dia akan khianati amanah. Nah ini bermula semua dari bohong. Ya. Kalau Anda transaksi jual beli dan Anda jujur, justru Allah datangkan keberkahan. Kalau Anda bohong, Allah angkat keberkahan transaksi itu. Sebagaimana hadits Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang sedang transaksi, pembeli dan penjual, ya, keduanya punya hak khiyar. Khiyar itu melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Sebelum mereka berpisah. Au qala hatta yatafarraqa. Atau kata Nabi SAW sampai mereka berpisah. Jadi selama masih di satu tempat, lagi transaksi, masih boleh lanjutin, boleh batalin gitu. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya jujur dan juga transparan menyampaikan apa adanya tentang produk tersebut, maka akan diberkahi untuk keduanya dalam transaksi tersebut. Wa in katama wa kadaba, kalau keduanya menyembunyikan dan berdusta,
muhikat barakatu baihima, akan diangkat keberkahan transaksi mereka. Coba Anda bayangkan bagaimana luar biasanya efek daripada kejujuran tersebut. Mendatangkan ridho dan rahmat Allah, pahalanya besar, bisa mencapai derajat tertinggi di surga, ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya bersama dengan nabi-nabi adalah siddiq, ya, orang-orang yang jujur. Kemudian ya, juga dia akan mendatangkan ridho manusia, disukai oleh manusia. Diridhai oleh Allah, mendapatkan pahala besar, masuk surga, dan mendapatkan ridho manusia. Gitu ya. Sebaliknya bohong itu bahaya sekali. Dia akan merusak semuanya. Merusak citranya, merusak sikapnya. Bahkan dia sendiri rusak secara kejiwaan. Kalau dia terbiasa berdusta. Kemudian ada juga hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim yang harusnya kita jadikan sebagai perhatian khusus ya. Kata Nabi SAW, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim." 3 golongan kata Nabi SAW. Ya, perhatikan ancamannya. Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Anda bayangkan kalau Anda diundang di satu acara, semua orang diajak ngomong kecuali Anda sendiri. Bagaimana perasaan Anda? Tidak akan diajak ngomong sama Allah hari kiamat. Allah tidak akan lihat mereka. Yang kedua, Allah tidak akan mensucikan mereka. Maksudnya memaafkan kesalahan, kalaupun ada kesalahan ditimbangkan dosanya, yang harusnya kalau dibersihkan bisa masuk surga. Gitu. Walahum azabun alim, dan mereka punya siksa yang pedih. Ada 4 ancaman. Yang pertama, al-mannan. Orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya. Jadi kalau Anda sudah berikan kepada orang, tidak usah sebutin lagi. Ya. Karena Anda niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena dia. Ya. Mau orang itu terima kasih atau tidak, sama saja. Ya. Kemudian yang kedua, al-musbilu izarah. Orang yang menutup mata kakinya dari kalangan laki-laki ya. Isbal. Ini bahaya sekali. Nggak boleh dibiarkan celana kita bagi laki-laki menutupi mata kaki. Kita usahakan naik di atas mata kaki. Kalau perempuan itu tidak ada masalah. Ini bagi laki-laki ancamannya. Dan yang ketiga, khusus yang masalah isbal ya. Yang pakaian menutupi mata kaki itu. Kalau dari atas, kalau dari bawah, kaos kaki dipakai nggak masalah. Gitu, ya. Kalau dari atas, maka itu laki-laki ini termasuk yang kena ancaman tadi. Dan yang ketiga, ini saksi bahasan kita. Awal munfiku sil'atau bil halifil kadib. Atau bil halafil kadib. Ya. Orang yang tertransaksi produknya, tapi diikuti dengan sumpah bohong. Demi Allah belum sampai modalnya. Demi Allah begini dan begitu, misalnya. Nah ini kena ancaman yang berat. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad, ya, kata Nabi SAW, La yu'minul abdu al-imanu kullah. Seorang hamba tidak akan bisa mencapai tingkat keimanan terbaik, sempurna, hatta yatrukal kadhib fil mizahati. Sampai dia meninggalkan dusta walaupun bercanda. Wa bitarkil mira'i wa in kana sadiqa. Dan meninggalkan perdebatan walaupun dia ya benar. Ya, sudah jelasin argumentasi pada orang, dia terima alhamdulillah. Tidak terima ya sudah, tidak ada masalah buat dia. Ya. Ini hadis yang luar biasa. Jadi tolok ukur iman seseorang sempurna justru dia harus tinggalkan berdusta itu. Kalau dibiarkan tetap dusta ada, maka tidak akan sampai pada tingkat keimanan tersebut. Makna lainnya adalah orang beriman tidak akan dusta. Karena tidak bisa ketemu antara iman dengan kedustaan. Dan bisa hanya iman dengan kejujuran saja. Ya. Karena orang yang sudah beriman sama Allah dan mengenal Tuhannya, dia tidak akan takut kecuali kepada Allah. Kenapa harus takut? Orang kan biasa bohong itu karena takut pada manusia. Kan? Untuk apa takut sama manusia? Jujur saja. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW, Inni la'amzah wa la'akulu illa haqqa. Dalam hadis riwayat Tabarani. Sungguhnya aku pun bercanda, kata Nabi SAW. Bukan tidak boleh bercanda orang beriman. Tetapi kata Nabi SAW, aku tidak mengucapkan kecuali yang benar. Orang kalau kita sampaikan sebuah cerita, dan cerita itu memang misalnya lucu, membuat orang tertawa. Dan itu betul apa adanya gitu ya. Tidak ada masalah. Tapi kalau Anda rekayasa, ini jadi masalah ini. Ya. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, Wailun lilladhi yuhaddithu fayakdhib liyudhika bihil qawma wailun lahu. Dalam hadis riwayat Abu Daud Tirmidzi dengan sanad hasan. Sungguh kecelakaan bagi orang-orang yang berbicara, kemudian dia bohong. Hanya untuk membuat orang tertawa. Maka kecelakaan buat dia. Jadi luar biasa ancamannya. Jadi kalaupun mau harus bercanda sama orang, bercanda, tapi bercanda yang benar. Ya, menceritakan orang, membuat orang terhibur juga dengan benar. Tidak ada sesuatu yang dusta di situ. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, iman asasnya adalah kejujuran.
asas keimanan adalah kejujuran. Beranjak daripada hadis tadi ya. Dan nifaq, kemunafikan, asasnya kedustaan. Jadi itu pondasinya memang. Orang beriman memang jujur. Nah, gitu. Berarti kalau Anda tidak jujur, berarti Anda tidak beriman gitu kan. Karena dusta itu adalah pondasi dasarnya kemunafikan. Maka tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan, melainkan akan saling bertentangan satu sama yang lainnya. Allah mengabarkan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba yang mampu menyelamatkannya dari siksa kecuali kejujuran. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Hada yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum." Pada hari ini kata Allah, misalnya hari kiamat, orang-orang jujur akan bermanfaat jujur mereka. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Mereka akan diberikan balasan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka akan kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Dzadzikal fawzul azim. Itu adalah keberuntungan dan kemenangan yang besar. Inilah hari, ya, ini kata Ibnu Qayyim selanjutnya, inilah hari ya, yang harusnya bermanfaat ya, bagi orang-orang hamba yang jujur dan beriman tentunya. Kemudian dalam hadis ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW, itu bohong kita tinggalkan secara totalitas. Tapi perlu kita sampaikan juga ada keadaan di mana keadaan ini masih ada pengecualian dalam agama. Ya, yaitu bagaimana seorang sahabiat Nabi menyampaikan rakhasa Rasulullah SAW fi thalath. Nabi SAW masih membolehkan dalam 3 hal yang seperti ada kebohongannya, tapi sebenarnya bukan bohong secara mutlak. Ya. Yaitu, ya, la udduhu kadiban ar-rajul yusrihu bainan nas yaqulul qawla wa la yuridu bihi illa al-islah. Kata Nabi SAW, saya tidak akan hitung itu bohong kalau orang memperbaiki hubungan 2 orang yang sedang bertengkar. Kayak misalnya, si A sama si B lagi ribut. Udah lama nih ribut ukhuwah, persaudaraan di antara mereka. Terputus silaturahim di antara mereka, kalaupun mereka punya hubungan kekerabatan. Lalu Anda datang, si A sama si B lagi ribut nih, Anda datang kepada si A, kebetulan si A lebih tua, si B lebih muda. Anda mengatakan kepada si A, sebenarnya si B itu merasa bersalah, tapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Anda datang kepada si B juga, Anda mengatakan, sebenarnya si A itu juga mau memperbaiki keadaan, mungkin dia juga merasa bersalah, tapi karena dia lebih tua, dia kayaknya berat untuk memulainya. Sehingga mereka bertemu, nanti mereka saling memperbaiki keadaan. Nah ini niatnya untuk memperbaiki hubungan antara 2 orang. Ya. Kemudian yang kedua, warajulu yaqulu fil harb. Seseorang yang menceritakan sesuatu dalam peperangan. Karena peperangan tipu daya. Misal, Anda ditawan oleh musuh, lalu ditanya, berapa jumlah pasukan muslim? Misalnya 5.000, Anda bilang 10.000 misalnya. Ya. Untuk menakut-nakuti musuh Allah. Itu juga rukhsah. Artinya dibolehkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, warajul yuhaddithu imra'atahu wal mar'atu tuhaddithu zawjaha. Laki-laki yang memuji-muji istrinya atau istri memuji-muji suaminya. Ya. Misalnya dia mengatakan, saya belum pernah bertemu dengan wanita secantik kamu. Saya belum pernah melihat ada wanita secantik kamu. Saya belum pernah melihat wanita sebaik kamu. Begitu juga istrinya mengatakan, saya belum pernah melihat laki-laki setampan kamu. Saya belum pernah. Untuk menghibur hati pasangannya. Ya. Dia memujinya. Ya. Dia memuji-muji misalnya pakaiannya, penampilannya, muamalahnya. Padahal sebenarnya mungkin dia masih berharap lebih baik daripada itu. Supaya pasangannya tetap semangat dalam mengerjakan. Nah ini ada hal yang dikecualikan. Ya. Tetapi secara umum kita dianjurkan untuk harus jujur. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 119, kita diperintahkan dengan sangat tegas, jujurlah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Dan juga kata kata Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 69, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang yang diberikan nikmat kepada mereka dari para nabi-nabi, orang-orang jujur, ya,
para syuhada, orang mati syahid dan juga orang-orang saleh, dan itu adalah ya sebaik-baik ya, mereka adalah sebaik-baik teman ya. Maka di sini kita bisa lihat bagaimana orang-orang jujur juga disebutkan mereka punya kedudukan yang sangat tinggi di surga sana. Baik teman-teman sekalian, ini masalah dusta. Bahaya lisan yang lain kita tahu ada ghibah misalnya, ya, menggunjing orang lain. Apa itu gunjing? Disebutkan di dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Menggunjing orang. Qalu Allah wa Rasuluhu alam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Maka Nabi SAW mengatakan engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak suka. Apa yang dia tidak suka. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Maka salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya apa yang aku ucapkan ada dasarnya pada saudaraku itu? Ada aib itu sana dia. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, in kana fihi ma taqul. Kalau seandainya ada apa yang kamu ucapkan itu, faqad iktabtahu. Kau telah menggibahnya. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Dan kalau seandainya tidak ada padanya, berarti kau telah ya memfitnahnya. Jadi di sini ghibah, teman-teman sekalian, definisinya berarti adalah menyebutkan kejelekan orang. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ghibah adalah menyebutkan kejelekan orang lain saat ia tidak ada ikut berbicara. Ya. Dan memang dasarnya ada pada orang itu. Ada pada orang kejelekan tersebut. Lalu bagaimana kalau saya lihat kejelekan pada diri seseorang? Saya tinggal membahasakan saja. Tinggal membahasakan saja kepada dia, menasihatinya dan mendoakan semoga dapat hidayah gitu ya. Imam Nawawi juga berkata dalam kitab Al-Adhkar di halaman 597. Ya, kalau tadi itu beliau mengatakan ghibah adalah menyebutkan kejelekan orang lain saat ia tidak ada ya, hadir dalam pembicaraan. Itu dijelaskan dalam syarah Sahih Muslim ya, di jilid 16 halaman 129. Kalau dalam kitab Adhkarnya ada judul buku namanya Adhkar. Di halaman 597 Imam Nawawi juga mengatakan terjemahannya, ghibah adalah sesuatu yang amat jelek namun tersebar di khalayak ramai. Yang bisa selamat dari tergelincirnya lisan seperti ini hanyalah sedikit. Ghibah membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain. Sesuatu yang diceritakan ada pada badan, agama, dunia, diri, akhlak, bentuk fisik, harta, anak, orang tua, pasangan hidup, pembantu, budak, pakaian, cara berjalan, gerak-gerik, wajah, ya, gerak-gerik, mimik wajah, kemudian kebodohan, kefasihan lidah, atau segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Cara ghibah bisa melalui lisan, bisa melalui tulisan, bisa melalui isyarat, baik dengan mata, tangan, kepala, atau semisal itu. Ini luar biasa, kita udah tidak ada celah untuk menanyakan seperti apa bisa selamat dari ghibah gitu ya. Atau seperti apa rincian ghibah. Beliau sudah masuk di semua penjelasan. Itu luar biasa. Sampai beliau mengatakan, saya ulangi lagi, ghibah membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain. Berarti lisan yang berbicara. Gitu ya. Tapi memang ulama di sini Imam Nawawi mengikutkan yang bisa dilakukan dosa dengan lisan, maka bisa juga dengan tulisan. Ya. Dan ada orang menyebarkan berita hoax, mungkin tidak dengan lisannya, tapi dia mengetik di grupnya, di WA-nya, di medsosnya. Kan gitu. Sama tadi dosanya. Maka beliau mengatakan ghibah menceritakan, membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, sesuatu yang diceritakan ada pada badan, agama, dunia. Ya ini sudah umum ya, sudah masuk semua sebenarnya, tapi dirincikan lagi. Diri, akhlak, bentuk fisik, harta, anak, orang tua, pasangan hidup, pembantu, budak, pakaian, cara berjalan, gerak-gerik, mimik wajah, kebodohan, kefasihan lidah, atau segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Cara ghibah bisa melalui lisan, tulisan, isyarat, bahkan dengan mata, tangan, kepala, atau semisal itu. Bisa saja dengan cuma kedipan mata, niatnya untuk menggibah orang lain misalnya, isyarat tangan saja, tulisan dan seterusnya, atau lisan dan seterusnya. Dalam Majma' al-Ansar, di satu kitab, jadi 2 halaman 552, disebutkan, segala sesuatu yang ada maksud untuk menggibah, termasuk dalam ghibah dan hukumnya haram. Baru maksud saja, ya, maka sudah masuk dalam kategori haram.
Hasan Basri dan Masruq berkata, dua orang tabi'in yang masyhur, ghibah adalah jika engkau membicarakan sesuatu yang jelek pada seseorang. Jika sesuatu yang dibicarakan, sesuatu yang tidak benar, maka itu berarti fitnah. Jadi memang dasarnya kalau ada pada dia, tidak boleh kita ceritakan. Itu ghibah. Kalau tidak ada, boleh jadi fitnah. Dinukil dari kitab Jami' Ulum wal Hikam, di jilid 26 halaman 167. Pernah ada seseorang bertamu kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan saat orang itu akan pergi, Aisyah memberi isyarat dengan tangan ke arah Nabi SAW yang menunjukkan kalau orang itu pendek. Maka Nabi SAW bersabda, qad ibtabtaiha, ya. Qad iktabtiha, ya. Sungguhnya kamu telah menggibahnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ada orang pernah datang mengunjungi Nabi SAW. Kemudian pada saat orang itu mau keluar, Aisyah memberikan isyarat seperti gambar kalau orang itu pendek fisiknya. Maka Nabi SAW mengatakan, kau telah menggibahnya. Allah yang Maha Suci telah melarang dengan sangat tegas dalam firman-Nya tentang masalah ghibah ini. Dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49, ayat 12. Yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang beriman, jauhilah prasangka. Karena prasangka buruk itu, ya, sebagiannya adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan kalian saling mata-matai. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan kalian saling menggibah satu sama yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah seseorang dari kalian mau memakan daging saudaranya sementara dia tidak suka untuk memakan daging bangkai saudaranya? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan juga Maha pengasih. Ibnu Rajab rahimahullah menukil dalam kisah buku yang beliau tulis 559 kisah nyata alam barzah. Di salah satu kejadian di Irak pernah ada orang yang mimpi, kalau tidak salah ya, itu melihat memakan daging saudaranya sendiri. Ternyata orang ini memang kebiasaannya adalah orang yang suka menceritakan aib orang lain. Itu bisa maknanya seperti itu. Allah SWT akan berikan dan memaksa dia makan nanti seperti bangkai saudaranya. Bangkai sudah tidak enak, apalagi bangkai orang yang kita ceritakan. Lalu untuk apa? Ya. Asy-Syaukani berkata, Allah Ta'ala memisalkan ghibah dengan memakan bangkai seseorang karena bangkai sama sekali tidak mengetahui siapa yang memakan dagingnya. Itu sama halnya dengan orang hidup juga tidak mengetahui siapa yang menggunjing dirinya. Sebagaimana dinukil dalam kitab Fathul Qadir, jilid 5 halaman 87. Ya, jadi kenapa diibaratkan dengan makan bangkai? Karena bangkai itu kalau sudah jadi bangkai, kalau ada yang makan dagingnya, orang bangkai itu tidak tahu siapa yang memakan. Nah seperti itu kurang lebih gambaran orang yang digunjing. Ya. Nah, orang yang menggunjingnya itu tidak jelas siapa orang itu. Karena kadang-kadang mereka sembunyi di belakang untuk berbicara, gitu kan. Karena kalau Anda bicara di depan dia, misalnya Anda mengatakan, maaf, badan Anda bau, maka saya sarankan untuk Anda menjaga badan Anda gini-gini. Dan bukan di depan umum ya. Saya berdua misalnya, itu tidak masuk dalam ghibah. Tapi kalau Anda bicara di belakang, oh ini orang bau badannya misalnya, itu sudah ghibah. Juga dalam ayat tadi, ya, terkandung isyarat bahwa kehormatan manusia itu sebagaimana dagingnya. Jika daging manusia itu diharamkan, maka demikian pula kehormatannya. Ayat ini melarang setiap muslim menggibah dan perbuatan ghibah jelek dan tercelah bagi pelakunya. Ini masih lanjutan perkataan dari ya Asy-Syaukani rahimahullah. Ya, jadi beliau mengatakan sebagaimana dagingnya manusia tidak boleh kita makan karena manusia bertaring kan, kita nggak boleh memakan yang bertaring. Maka berarti sama, haram juga hartanya, haram juga kehormatannya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, ya sungguhnya muslim terhadap muslim yang haram darahnya, hartanya, nama baiknya, atau martabatnya. Kata Qatada rahimahullah berkata, sebagaimana engkau tidak suka jika mendapati saudaramu dalam keadaan mayit penuh ulat yang engkau makan, maka demikianlah buruknya bila engkau menggibahnya saat ia masih hidup. Nah, ini luar biasa ya. Jadi ini semua menjelaskan makna surah Al-Hujurat tadi ayat 12 ya. Surah nomor 49 ayat 12. Bagaimana Allah mengatakan apakah kalian ingin memakan bangkai saudara kalian padahal kalian membencinya. Maka Qatada lebih tegas lagi memaknakan penjelasan daripada tafsir ayat tadi. Sebagaimana engkau tidak suka jika mendapati saudaramu dalam keadaan mayit penuh dengan ulat-ulat lalu engkau memakannya. Jijik sekali kan.
Maka demikianlah buruknya jika engkau menggibahnya saat ia masih hidup. Dinukil dari kitab tafsir beliau Jami' al-Bayan wa Ta'wil Ayatul Quran di jilid 26 ayat 100 halaman 169. Dalam kitab Kunuz Riyadus Salihin di jilid 18 halaman 164 disebutkan para ulama sepakat akan haramnya ghibah dan ghibah termasuk dosa besar. Ya, karena diikuti dengan ancaman. Jadi dosa besar bukan main-main itu ya. Nabi SAW bersabda dalam Ma'urija bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhas. Pada saat aku sedang di Mi'raj atau di Isra Mi'raj kan perjalanan Isra Mi'raj ya. Aku atau sedang mi'raj ke langit, aku diperlihatkan melewati satu kaum yang mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga yang tajam. Ya. Yahmishuna ujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakar wajah mereka dan juga dada mereka sendiri. Fakultu man haulai ya Jibril. Lalu aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa orang-orang ini? Qala haulai alladhina ya'kuluna luhumun nasi wa yaqta'una fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang makan bangkai manusia dan mereka merusak citranya manusia. Hadis riwayat Ahmad jilid 2 atau jilid 3 tepatnya halaman 223. Jadi pada hari kiamat nanti seperti ini atau di kuburan ya siksaan mereka begitu. Allah buat mereka punya kuku-kuku yang tajam dari tembaga yang tajam, yang tebal. Lalu mereka mencakar sendiri naudzubillah wajah mereka dan dada mereka karena mereka selama hidup suka menggibah orang lain. Jadi teman-teman sekalian, makin kita tidak tahu tentang kekurangan orang, makin bagus. Tidak usah nanya kalau kita tidak tahu ya tentang keadaan dia. Yang perlu kita ketahui adalah apa yang dia ceritakan. Kalau itu baik kita dukung, kalau itu buruk kita nasihati. Kan begitu. Makin banyak kita tidak tahu tentang orang, makin bagus. Karena jangan masuk ke ranah itu. Ya. Ada orang sedang menceritakan orang lain, tinggalkan saja. Ada seorang salafus saleh, dia duduk di satu majelis, teman-temannya lagi pada ceritain, gosipin orang. Dia berdiri, dia buka bajunya lalu dia cabut bulu ketiaknya lalu ditaruh di atas meja. Ini kan pemandangan yang kurang nyaman ya. Teman-temannya tersinggung. Itu kebetulan laki-laki sama laki-laki semua. Maka teman-temannya mengatakan, hai fulan, kenapa kau buat ini? Ini aib, ini memalukan sekali. Kata dia, apakah kalian menganggap ini baik, aib? Kata mereka, tentu saja. Ya. Lalu kata orang tersebut, subhanallah, maha suci Allah. Kalian menganggap mencabut bulu ketiak yang merupakan sunnah Nabi aib, sementara kalian sedang menggibah, melanggar ya larangan-larangan Nabi, kalian tidak anggap aib. Ini dalam rangka untuk menasihatin teman-temannya. Dan ini luar biasa teman-teman sekalian ya. Ramadan, ingat, mumpung Ramadan ini adalah hari-hari di mana kita dijaga atau diperintahkan untuk menjaga diri kita dari dosa-dosa, kesempatan mas. Sebulan penuh kita dilatih, maka ini tujuannya agar kedepannya jangan sampai kita melanggar. Ya. Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis yang lain, Ya ma'asyara man amana bilisani walam yadkhul imanu qalbuhu. Wahai orang-orang yang telah mengatakan beriman dengan lisannya tapi iman belum masuk dalam hatinya. La taktabul muslimin wala tattabi'u awratahum atau awratihim. Jangan kalian menggibah kaum muslimin dan jangan kalian sengaja mencari-cari ya kesalahannya. Fa innahu man ittaba awratahum yattabi'u Allahu awratahu. Dan siapa yang sengaja mencari-cari aibnya orang, maka Allah akan juga mencari-cari aibnya. Wa may yattabi'illaha awratahu yufaddihu fi baitihi. Dan siapa yang telah Allah cari kesalahannya atau aibnya, maka Allah akan permalukan walaupun dari dalam rumahnya. Juga kata Nabi SAW, wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu ridghatal khabal. Atau asqahu tepatnya, maaf saya ulangi. Wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi asqahu Allahu radghatal khabal hatta yakhruja mimma qala. Siapa yang mengucapkan siapa yang mengucapkan tentang seorang mukmin ya, apa yang tidak ada padanya, maka Allah akan berikan dia lumpur neraka ya, sampai dia berhenti dari perkataannya. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Juga sabda Nabi SAW, ya, Man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minha. Siapa yang punya kezaliman yang pernah dia lakukan pada saudaranya, baik itu menggibahnya, merusak citranya, memfitnahnya, ya, menghardiknya, mencelahnya, ya,
apalah ya, misalnya memukulnya, mengambil hartanya, apa saja. Maka mumpung di dunia, halilha. Halalkan segera itu. Maksudnya minta kehalalannya, minta maaf, taubat kepada Allah SWT, minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ya. مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِ. Sesungguhnya nanti tidak ada lagi manfaat di akhirat dirham dan dinar dan dirham, ya. Dan akan diambil dari pahala dia. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٍ, kalau dia tidak punya kebaikan-kebaikan, أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ, maka akan diambil dosa-dosa saudaranya dan dilemparkan kepada dia. Ya. Jadi ini suatu hal yang luar biasa ini, ya, yang harusnya kita fahami sama-sama gitu ya. Dan sebaliknya, kalau misalnya ada orang yang sedang digosipin orang, lalu kita membelanya, kita malah mengatakan jangan loh, nggak boleh loh, haram loh misalnya, maka ini ada keutamaan tersendiri. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man dzabba an lahmi akhihi bil ghibah", barang siapa yang membela kehormatan saudaranya dari ghibah, kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar, maka ya, Allah memastikan akan membebaskan dia dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Ya. Ini sebagian daripada bahayanya lisan. Kita belum bicara teman-teman sekalian masalah menghina, mencaci maki, itu ada sendiri lagi bahasannya ya. Dan cukup banyak. Ada lagi bab fitnah ya, menceritakan apa yang tidak benar, yang tidak ada. Kalau tadi kan ghibah, apa yang ada ya, apa yang memang dasarnya ada. Semua itu luar biasa teman-teman sekalian. Ya, kalau menghina ini, mencaci maki, menghardik, karena mungkin Anda merasa Anda lebih tinggi jabatannya, seperti misalnya majikan pada pembantunya, pada supirnya, atasan pada bawahannya, itu semua tidak boleh dalam Islam. Ya. Nabi SAW pun seorang nabi, seorang raja, tapi beliau tidak pernah sama sekali justru menghina-hina para sahabat misalnya. Ya. Bahkan beliau tidak pernah menghina hewan, tidak menghina makanan. Ya. Makanya Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Hai orang beriman, janganlah satu golongan laki-laki ya menghina golongan laki-laki yang lain ya. Karena bisa saja yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun, dan golongan wanita juga tidak boleh menghina wanita-wanita yang lain, karena bisa saja yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum ya, dan jangan kalian hinahkan diri kalian. Wala tanabazu bil alqab ya, dan jangan kalian saling memanggil dengan julukan-julukan buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sungguh ya, ini semua kalau terjadi ya, kalau ada orang tetap pakai nama-nama buruk, panggilan buruk, menghina, mencaci maki, menghardik, itu adalah panggilan-panggilan yang sangat tidak cocok ya, atau kefasikan setelah adanya keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, dan siapa tidak tobat dari perbuatannya ini, tetap menghina, mencaci maki dan seterusnya, dirinya sendiri atau orang lain, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Abu Jurayya ya, radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW, berilah aku wasiat. Maka kata Nabi SAW, la tasubbanna ahada, jangan pernah kau caci maki siapapun. Maka kata Abu Jurayya radhiyallahu anhu, aku setelah mendengarkan wasiat ini tidak pernah menghina seorang pun, baik ia orang merdeka atau budak, ataupun unta dan domba. Hewan-hewan pun tidak ada, tidak pernah dihina. Jadi ini luar biasa. Ibnu Katsir membahas tentang tafsir surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat ya tadi 11. Allah Ta'ala melarang dalam ayat ini merendahkan dan menghina siapapun. Hal ini sejalan dengan makna hadis Nabi SAW, sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini dinukil, dan ini adalah perbuatan haram kata beliau. Di kitab tafsir Quran Al-Azim yang beliau tulis. Ya. Ini tafsirnya tadi, Al-Hujurat ayat 11. Coba Anda bayangkan, bahaya sekali. Ya. As-Sa'di rahimahullah, seorang ulama tafsir juga berkata, dalam ayat Al-Hujurat ayat 11, terdapat kandungan hak seorang mukmin dengan mukmin yang lain, yaitu jangan menghina atau mencela orang lain,
baik dengan kata-kata ataupun perbuatan yang mengandung makna merendahkan sama muslim, dan perbuatan tersebut kalau dilakukan hukumnya haram. Perbuatan ini menunjukkan bahwa orang yang menghina atau mencela itu merasa kagum dengan dirinya sendiri. Ini tidak boleh sama sekali. Ya. Tafsir Karimur Rahman, jilid tulisan beliau dalam tafsir surah Al-Hujurat ayat 11. At-Tabari rahimahullah juga mengatakan dalam tafsir Jami' al-Bayan, Allah menyebutkan secara umum larangan untuk mencela atau menghina orang lain, dan itu mencakup seluruh bentuk celaan. Seluruh bentuk celaan. Tidak boleh seorang mukmin mencela mukmin yang lain karena kemiskinannya, karena dosa yang ia lakukan dan yang lainnya. Ya. Jadi tidak boleh sama sekali. Dia buat dosa pun tidak boleh kita hina dia. Ya. Kalau tidak salah ada sebuah riwayat itu, walaupun masih dibicarakan oleh para ulama hadis tentang kesahihannya atau derajatnya, tapi kata Nabi SAW tidak ada seseorang yang menghina orang lain dalam perbuatan dosanya, dia menghina, bukan dia nasihatin ya supaya ditinggalkan misalnya. Kecuali Allah akan buat juga dia akan terjerumus dalam dosa yang sama. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali. Ya. Jadi perlu sekali kita menjauhi semua jenis hinaan, apapun itu sifatnya, celaan. Termasuk teman-teman sekalian, saya selalu menukil atau sering menukil dalam ceramah ini karena, dan alhamdulillah tidak menyebutkan nama, tapi saya pernah kaget melihat ada panitia pengajian yang mereka saling panggil dengan julukan-julukan yang kurang baik. Padahal mereka suami istri sudah lama berumah tangga. Pada saat saya tanya apa itu, mereka baru menjelaskan kalau itu panggilan-panggilan menghina gitu ya. Ya, mungkin ada orang menghina warna kulit suaminya atau warna kulit istrinya atau tinggi badannya atau pendek badannya atau ini semua tidak benar. Kenapa nggak panggil sayang, cinta yang baik-baik aja gitu ya? Sama dengan anak-anak juga, mungkin anaknya gendut misalnya. Dia nggak usah bilang hai gendut misalnya. Untuk apa dipanggil begitu? Bilang saja Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat ya nak. Mudah-mudahan Allah berikan postur tubuh yang ideal misalnya. Kita doakan baik-baik saja ya. Pernah ada beberapa orang sahabat teman-teman sekalian menertawakan, bukan mencaci maki, menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini pernah naik ke atas pohon kurma, kemudian dia lagi mau lihat sesuatu, mau menginformasikan kepada Nabi SAW dan kaum muslimin, karena angin kencang tersingkap betis beliau dan terlihat betisnya beliau kecil sekali. Maka sebagian sahabat sempat tertawa. Dan Nabi SAW bersabda kepada para sahabat yang tertawa itu dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih, walladzi nafsi biyadi lahuma athqalu fil mizani min Uhud. Ketahuilah betisnya ini yang kalian ketawakan itu demi Allah di timbangan amal lebih berat daripada gunung Uhud. Aisyah juga berkata radhiyallahu anha, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada Nabi SAW, hasbuka min Safiyyah kada wa kada. Ya Rasulullah, cukuplah anda dari memuji-muji dan memberikan kelebihan Sofia. Sofia istri Nabi yang lain, dari orang Yahudi. Wa qala ba'dur ruwat ta'ni qasirah. Sebagian perawi hadis ya mengatakan Aisyah memaksudkan Sofia pendek ya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Hai Aisyah, kau sudah mengucapkan kata-kata yang saking beratnya bobotnya, sampai kalau ditaruh di air laut, maka akan bisa mengubah air laut tersebut. Mengubah yang jadi warna biru, hijau, berubah jadi buruk semuanya. Hanya karena kata-katamu, karena beratnya dosa itu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Ya. Maaf, Abu Daud, Tirmidzi dan Imam Ahmad. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, wa ini mru'un syatamak. Kalau ada seseorang yang sengaja mencaci makimu, wa ayyaraka, ya, bima ya'lam fika, dan dia coba menyebarkan berita tentang kamu yang dia tahu tentang dirimu, fala tu'ayyirhu bima ta'lam fihi. Jangan kau balas dengan hal yang sama. Jangan juga kau sengaja cari aibnya lalu kau sebarkan juga. Fa innama wabala dzalika alaik. Karena akan kembali akibatnya kepada dia. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa kullu ma'siyatin uyyirat biha akhaka, uyyirat biha akhaka, fahiya ilaika yahtamil an yuridu bihi annaha sabiratun ilaika, wala budda an ta'malaha. Setiap maksiat yang dijelek-jelekan pada saudaramu, maka itu akan kembali padamu. Maksudnya engkau bisa dipastikan melakukan dosa tersebut. Ya. Dan dalam kitab Al-Urfus Syadhi, Syarah Sunan Tirmidzi, ta'yir atau menghina berbeda dengan mengingkari kemungkaran. Karena menghina atau menjelek-jelekkan mengandung kesombongan atau meremehkan orang lain dan juga merasa bangga telah bersih dari dosa.
Tapi kalau kita misalnya ada orang buat salah nih, dia zina, dia riba, lalu kita bilang, nggak boleh, ini haram. Itu bukan menjelek-jelekan namanya. Tapi yang menjelek-jelekan ini memang dia niatnya merendahkan orang lain. Nah gitu. Dia merasa dirinya lebih bersih. Ini tidak boleh. Dan kata Nabi SAW, cukuplah seseorang berbuat dosa berat jika dia merendahkan saudaranya muslim. Hadis riwayat Muslim. Ini luar biasa nih ya, peringatan-peringatan Nabi SAW. Lalu dalam hadis yang lain riwayat Muslim juga, al-mutasabani ma qala fa'al al-badi ma lam ya'tad al-madlum. Apabila dua orang saling menghina atau mencela, maka kehinaan yang terucapkan ditanggung oleh orang yang memulainya. Dia mulai mencaci maki. Selama orang yang terzalimi tidak melampaui batas, tidak membalasnya. Kalau dia balas, maka akan dilihat nanti kadar daripada dosa yang mereka lakukan satu sama yang lain. Dan kata Nabi SAW dalam hadis lain, sibabul muslimi fusukum wa qitalu kufr. Dalam hadis Bukhari Muslim. Ya, kalau tadi hadis yang sebelumnya itu, yang dua orang saling mencaci maki, ya, yang dosa akan ditanggung bagi orang yang memulainya, itu hadis riwayat Muslim dan juga Abu Daud. Kalau hadis yang sekarang saya bacakan, sibabul muslimi fusukun wa qitalu kufur, hadis riwayat Bukhari Muslim. Mencela atau menghina seorang muslim kepastian, ya, mencela dan menghina seorang muslim kefasikan dan membunuhnya merupakan kekafiran. Maksudnya kefasikan itu dosa besar. Ya. Juga Nabi SAW bersabda, man halafa bimillati ghairil Islam kadiban fahuwa, ya, kama qal. Siapa yang bersumpah, ya, menggunakan nama selain agama Islam, walaupun dia bohong gitu kan, maka dia seperti yang diucapkan. Wa man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannam. Dan siapa yang membunuh dirinya dengan benda apapun, maka dia akan disiksa dengan benda itu di neraka jahannam. Wa la'nul mu'min ka qatlihi. Melaknat seorang mukmin sama dengan membunuhnya. Wa man rama mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlihi. Dan siapa yang melempar menyatakan seorang mukmin kafir, maka dia seperti membunuhnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Sifat orang mukmin teman-teman sekalian akan jauh dari semua caci-cacian, hinaan, menghardik. Sebagaimana sabda Nabi SAW riwayat Tirmidzi dan juga Ahmad. Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahish walal badi'. Bukanlah sifat orang mukmin banyak menghina atau mencela, banyak melaknat, mengutuk, orang yang buruk akhlaknya, dan bukan juga orang yang buruk omongannya. Ini bukan ciri orang mukmin. Ya. Saya ulangi kata Nabi SAW, laisal mu'minu bit-ta'an. Bukan sifat orang mukmin banyak menghina atau mencaci maki. Walal la'an, banyak melaknat, mengutuk, mendoakan keburukan. Walal fahish, dan juga bukan orang yang buruk, ya, keji akhlaknya. Walal badi, dan bukan juga orang yang buruk omongannya. Juga kata Nabi SAW, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang yang suka melaknat atau menghina, mendoakan keburukan, tidak akan dapat memberikan syafaat dan tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Karena ada sebuah hadis, kita tutup dengan ini teman-teman sekalian, hadis yang agung sekali. Agung sekali hadis ini, ya. Yaitu hadis Nabi SAW, ar-riba thalathatun wa sab'una baban. Riba itu 73 pintu, 73 level maksud saya, tingkatan. Aisaruha ayyankiha rajulu ummah. Yang paling ringan seperti orang berzina dengan ibunya sendiri, itu riba. Wa inna arbar riba irdur rajulul muslim. Dan ketahuilah bahwasanya, ya, pintu dosa yang paling berat adalah menodai kehormatan seorang muslim. Menghinanya, mencaci maki, merusak citranya. Itu seperti levelnya dosa 73-nya riba. Itu luar biasa. Ya. Riba aja sudah berat. Riba 73 level. Level paling rendah seperti berzina dengan ibu sendiri. Berarti kalau kita pertemukan dengan bab zina ini yang paling berat adalah zina dengan mahram. Itulah anak sama ibu, anak sama ayah, saudara sama saudara. Ini zina yang paling berat. Ya. Kemudian ada zina menzinai istri mujahid, kemudian istri tetangga, ya. Kemudian baru zina secara umum misalnya, ya. Itu level tertingginya zina, berzina dengan mahram, itu sama dengan level terendahnya riba. Itu level satunya riba. Level 73-nya itu setara dengan mencoreng kehormatan seorang muslim. Berarti bagaimana dosanya itu mencoreng kehormatan seorang muslim? Itu luar biasa gitu, ya.
Harusnya kita hati-hati sekali dengan masalah ini. Ya, ini berat sekali teman-teman sekalian. Bahkan kita dilarang, ini hadis riwayat Al-Hakim ya, dilarang bukan hanya sekedar mencaci maki manusia, mencaci maki hewan pun tidak boleh. Mencaci apapun tidak boleh. Ya, sebagaimana ya Nabi SAW dari hadis Abu Barzah Al-Aslami, dia mengatakan ketika seorang budak wanita berada di atas seekor unta tunggangan dan di atas unta itu terdapat barang milik orang-orang lain. Ketika unta itu melihat Nabi SAW sedangkan jalanan sempit dan mereka harus melewatin tempat itu, maka budak wanita itu mengatakan, ayo cepatlah wahai unta. Ya, ya Allah, laknatlah dia ini. Ya, biasanya orang ketelepasan ngomong ya, dia mau untanya cepat jalan tapi dia mau, semoga Allah melaknatmu, misalnya gitu. Maka Nabi SAW bersabda, unta ini telah dilaknat, tidak boleh menemani kita. Hadis riwayat Muslim. Jadi dengan dia doakan burukan untanya, Nabi larang, tak boleh jalan sama kita sekarang unta ini. Kalau dia mau jalan, dia mau pakai, dia jalan di tempat lain. Jangan jalan bersama kita. Jadi saking luar biasanya Nabi larang tak boleh menggunakan hinaan-hinaan seperti itu. Juga Nabi SAW mengatakan tentang tidak boleh menghina ayam jantan misalnya. Ini contoh dalam hadis riwayat Abu Daud. La tasubbud dika fa innahu yuqidu lis-shalah. Jangan kalian menghina ayam jantan karena dia membangunkan untuk sholat. Ya. Tidak boleh menghina masa, waktu, musim, ya. Hujan, musim panas, musim semi, musim salju. Anda tidak suka ya sudah. Tapi itu jangan hina karena itu seperti menghina penciptanya. Sebagaimana dalam hadis Muslim kata Nabi SAW, La tasubud dahra fa inna Allah wad dahar. Jangan kalian mencaci maki waktu, musim, ya. Semua itu karena Allah penciptanya. Tak boleh mencela angin. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, kata Nabi SAW, La tasubur rih. Jangan kalian mencaci maki angin. Fa idza ra'aitum minha ma takrahun. Kalau apa yang kalian lihat dari angin itu ada sesuatu yang kalian tidak suka, karena angin ribut, angin topan, faqulu, katakan, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhir rih. Ya Allah, kami minta kebaikan angin ini. Wa min khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Wa min khairi ma arsalta ya bihi, dan kebaikan yang telah engkau utus bersamanya. Wa na'udzubika min syarri hadhir rih, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Wa min syarri ma fiha, dan keburukan yang ada di dalamnya. Wa min syarri ma ursilta bihi, dan keburukan yang telah engkau utus bersamanya. Enggak boleh mencaci maki penyakit, termasuk demam. Pernah Nabi SAW mendatangi Ummu Sa'ib radhiyallahu anha sambil mengatakan, ya, ada apa dengan wahai Ummu Sa'ib? Ya. Kemudian Ummu Sa'ib mengatakan, Al-humma la barakallahu fiha. Demam ya Rasulullah, semoga Allah tidak berkahi demam ini. Demam? Karena orang semua tidak mau demam. Dia berharap demam itu hilang dulu. Tapi dia mengatakan semoga Allah tidak berkahi. Ya, supaya tidak bertahan lama gitu. Faqala Nabi SAW, La tasubbina al-humma. Jangan pernah kau caci maki demam itu. Fa'innaha tadhhabu khataya. Atau tudhibu khataya bani Adam. Kama yudhibul kiru khabathal hadid. Karena demam itu akan membersihkan dosa-dosanya anak Adam. Sebagaimana pandai besi menghilangkan karat dari besi. Hadis riwayat Muslim. Ya. Bahkan kita tidak boleh mencaci maki juga makanan. Ya. Di dalam hadis Bukhari Muslim, Abu Hurairah mengatakan, Ma'aban Nabi SAW ta'aman qat. Nabi SAW tidak pernah menghina satu jenis makanan pun. Satu jenis minuman pun. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau beliau tidak suka, beliau tinggalkan saja. Ya. Sudah pernah tahu teman-teman sekalian, kalau kita dilarang bahkan mencaci maki syaitan. Syaitan aja tidak boleh kita caci maki. Kalau ada gangguannya kita ya mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dengan sanad sahih, la taqul ta'isa syaitan. Jangan pernah kalian mengatakan celaka syaitan. Fa innaka idza qulta dzalika ta'azam hatta yakuna mithlal bait. Karena kalau kau ucapkan itu badannya jadi besar sampai seperti rumah. Wa yaqul biqauli ya. Wa yaqul biquwwati, dan dia mengatakan, oh ini kekuatanku, kata syaitan. Walakin kul bismillah, tapi ucapkanlah bismillah, ya. Fa innaka idza qulta dzalika tasagar hatta yakuna mithlu dzubab. Karena kalau kau ucapkan bismillah, maka syaitan akan mengecil sampai seperti lalat saja, ya. Jadi kalau kita justru mencaci maki dia, ya, dia malah
Ya, saya kita mengatakan kurang ajar nih setan, gini-gini. Itu malah membuat dia besar. Mau berarti orang ini takut karena kemaha besaranku, gitu-gitu. Tapi kalau kita bilang Bismillah atau A'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, maka dia jadi kecil setan itu. Dan kita tutup dengan ini teman-teman sekalian, ini tambahan-tambahan dalilnya. Sama juga tidak boleh mencaci maki semua sesembahan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf, tadi dilarang menghina syaitan itu ada perkataan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, al-insanu lam yu'mar bila'ni syaitan. Manusia tidak diperintahkan untuk melaknat syaitan. Wa innama umira bil isti'adha minhu. Tapi Allah memerintahkan untuk berlindung dari keburukannya. Kama qala ta'ala, wa imma yanzagannaka minasyaitan nazgun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan Allah berfirman, kalau kalian sedang digoda oleh syaitan, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan itu, semuanya dia maha mendengar lagi maha mengetahuinya. Jadi kenapa kita tidak boleh caci maki syaitan? Karena Allah tidak suruh kita mencaci makinya. Allah suruh kita kalau digoda, berlindung saya dari Allah, biar Allah yang menghukumnya. Terakhir teman-teman sekalian, tidak boleh mencaci maki semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada orang sembah berhala, ada orang sembah pohon, batu, apa saja. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 108, وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan kalian pernah mencaci maki yang disembah-sembah selain Allah, maka nanti para penyembahnya akan menyembah Allah tanpa ilmu. Ya. Jadi kita tidak boleh sengaja menghina ya sesembahan selain Allah, maka nanti dikhawatirkan mereka malah mencaci maki juga Allah subhanahu wa ta'ala tanpa punya ilmu. Mereka belum kenal Allah, kan gitu. Dan itu sebagian daripada bahasan masalah bahaya lisan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jadikan Ramadan momentum yang paling tepat untuk menyelamatkan diri kita dari bahaya lisan ini, karena kita sedang diterapi ya untuk menjadi orang yang lebih baik. Allahu a'lam.